Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Xpander facelift, kali ini yang tipe Ultimate warna silver terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Nah, sebelumnya kami informasikan kalau unit yang kita review ini merupakan unit Xpander Ultimate yang versi mobil display. Karena di sini sudah full aksesoris mulai dari body kit, kemudian spoiler belakang dan berbagai aksesoris lainnya. Nanti kalau unit aslinya belum dilengkapi dengan berbagai aksesoris tambahan tersebut. Di sini bisa kita lihat untuk Xpander yang facelift ini tampilannya memang sangat mewah. Untuk kunci yang digunakan sama seperti Xpander sebelumnya. Di sini spionnya sudah dilengkapi dengan fitur auto folding, jadi begitu di remote otomatis spionnya akan buka tutup sendiri. Untuk dimensi, mobil ini memiliki lebar 1,75 meter, kemudian untuk tingginya 1,73 meter, dan untuk panjangnya 4,475 meter. Jadi secara dimensi kurang lebih sama persis dengan Xpander tipe sebelumnya. Bagian yang berjangkauan untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Sekarang kita coba nyalakan lampu, karena perbedaan paling menonjol antara Xpander facelift dengan Xpander lama ada di bagian model lampunya. Kita nyalakan lampu utama, fog lamp, kemudian tombol hazard juga. Ubahan utama yang ada di Xpander facelift ini dibandingkan Xpander lama ada di bagian lampunya ini. Nah, di sini bisa kita lihat ini tampilan terbaru untuk mobil Xpander facelift. Jadi untuk bagian atas LED position lampnya sekarang modelnya berada di bagian samping atas. Untuk bagian tengahnya diberikan lampu sen. Lalu untuk lampu utamanya tetap LED tapi desainnya model T-shape sekarang. Jadi tampilannya memang lebih futuristik. Kemudian untuk bagian bawah, nah di sini kalau untuk yang tipe Xpander Ultimate fog lampnya menggunakan lampu jenis bolam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian lampunya. Memang lampunya sekarang mengalami banyak perubahan. Kita matikan dulu. Kalau ada yang bertanya apakah Xpander model lama lampunya bisa diganti model ini, jawabannya tidak bisa, karena ini khusus Xpander facelift. Sekarang kita kembali lanjutkan review. Nah, di sini untuk bagian atas ada emblem Xpander, tapi kalau aslinya belum, jadi ini tambahan sendiri. Kemudian di sini yang mengalami perubahan ada di bagian grill. Untuk bagian tengah ada logo Mitsubishi berwarna chrome. Untuk grill utamanya berwarna hitam, model 2 baris. Sekarang untuk les grillnya model tebal. Di bawahnya di area radiator, di sini terdapat model grill seperti ini. Ini desain grillnya heksagonal. Untuk bagian atas, lampu LED position lampnya sekarang sudah dibagi dengan lampu sen. Lalu perubahan yang paling menonjol ada di bagian lampu utama. Di sini untuk lampu utamanya tetap menggunakan lampu jenis LED. Untuk desainnya mengalami perubahan, sekarang lebih tajam. Serta tidak ketinggalan dilengkapi juga dengan les dynamic shield berwarna chrome. Lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah terdapat body kit. Kalau untuk body kit ini tambahan sendiri. Di sini desain body kitnya juga mengalami perubahan dibandingkan dengan body kit model lama. Kalau yang sekarang lebih futuristik, kombinasi antara warna hitam dengan warna asli. Jadi tambahan body kitnya ini langsung membuat tampilan Xpander menjadi lebih mewah. Kalau untuk masalah harga body kit, sampai video ini dibuat belum ada info resmi. Nanti kalau sudah ada info langsung kami buatkan di video selanjutnya. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Kalau dari bagian samping bisa kita lihat tampilannya sangat mewah. Untuk yang facelift ini sekarang desain robotnya semakin terlihat. Lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk talang airnya tambahan sendiri. Jadi nanti kalau aslinya belum. Kemudian untuk pilar B-nya di sini warna hitam. Les bawahnya masih sama seperti Ultimate kemarin warna chrome. Dan untuk handle pintunya juga di sini menggunakan cover berwarna chrome. Modelnya model tarik dilengkapi dengan keyless model tombol di bagian ujung. Dari bagian handle pintu lanjut ke bagian spion. Nah, di sini spionnya memiliki cover berwarna chrome. Aksen warna chrome ini kurang lebih sama seperti Xpander tipe Ultimate sebelumnya. Di ujung dilengkapi dengan lampu sen. Serta untuk bagian bawah, nah di sini yang mengalami perubahan di bagian desain velgnya. Untuk tipe Ultimate ini velgnya menggunakan velg model dual tone. Untuk desainnya juga lebih futuristik. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop dengan profil bannya berukuran 205/55 R17 dengan kode 91V. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram.
Untuk suspensi depan menggunakan suspensi jenis MacPherson. Kemudian lanjut ke bagian samping. Nah ini kalau untuk body set molding warna hitam yang ada di bagian samping ini tambahan sendiri. Karena kalau untuk aslinya belum. Nah di sini bisa kita lihat untuk unit yang satunya ini belum ada body set molding. Lalu untuk bagian bawah, nah di sini untuk body kitnya juga tambahan sendiri. Untuk body kitnya sewarna body dilengkapi dengan list berwarna hitam di bagian bawah. Untuk body kit ini biasanya satu paket dengan bagian depan dan juga bagian belakang. Dari bagian bawah kita lanjutkan ke bagian samping. Nah untuk kaca film yang digunakan tetap sama. Untuk tipe Ultimate ini menggunakan kaca film merek SU Konica Minolta. Lalu untuk BBM ada di sebelah kiri, kapasitas 45 liter. Oh iya, untuk velgnya sendiri yang tipe Ultimate ini sekarang ada kenaikan 1 inci. Kalau yang sebelumnya 16 inci sekarang berubah jadi 17 inci. Dari bagian samping lanjut ke bagian belakang. Ini untuk tampilan belakangnya juga sangat mewah. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas sudah menggunakan antena model shark fin sewarna body. Kemudian kalau untuk roof spoiler yang ada di bagian atas ini tambahan sendiri. Jadi kalau aslinya belum ada roof spoiler yang ada di bagian ini. Ini kombinasi antara sewarna body dengan les warna hitam di bagian ujung. Kalau yang aslinya, jadi di sini roof spoilernya berupa roof spoiler kecil yang menyatu dengan bagian pintu, serta dilengkapi dengan head mount stop lamp di bagian tengah. Untuk kaca belakang di sini sudah dilapisi dengan rear defogger. Ini fungsinya untuk menghilangkan embun. Untuk bagian tengah ada rear wiper. Kemudian kaca filmnya sudah menggunakan kaca film jenis SU. Dan perubahan selanjutnya ada di bagian lampu belakang. Nah kalau sebelumnya lampu belakangnya model L polos, kalau sekarang sudah menggunakan desain model T. Nah untuk desainnya sekarang berubah seperti ini. Kalau untuk bawahnya tetap sama. Untuk lampu mundurnya LED, untuk lampu sennya lampu bohlam. Dari bagian lampu kita lanjut ke bagian tailgate. Nah di sini untuk tailgate-nya sewarna body, dilengkapi dengan emblem Mitsubishi di bagian tengah. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu untuk bagian backdoor di sebelah kiri, di sini terdapat emblem expander. Lalu untuk sebelah kanannya, di sini terdapat emblem Ultimate. Kalau untuk emblem secara desain juga tidak ada perubahan. Di bagian ujung terdapat reflektor. Sekarang reflektornya model vertikal, sama seperti expander di backcross. Kemudian untuk bagian bawah, nah di sini untuk bagian bawahnya ini body kitnya tambahan sendiri. Untuk body kitnya juga mengalami perubahan dibandingkan dengan body kit model lama. Sekarang aksen bawahnya menggunakan desain piano black. Dan untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Nah ini kalau yang model lama warna hitamnya ini warna hitam top, kalau yang sekarang lebih ke hitam glossy. Untuk lokasi ban serep masih tetap sama, berada di bagian bawah. Nah di sini untuk expander yang model biasa, ban serepnya menggunakan ban serep model standar. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Mitsubishi Expander facelift yang tipe Ultimate warna silver versi mobil display. Jadi biasanya kalau untuk mobil display sudah dilengkapi dengan berbagai aksesoris lengkap. Untuk unitnya ini masih sangat baru. Di sini bisa kita lihat di kode produksinya. Mobil Expander tipe Ultimate ini baru diproduksi tanggal 10 November kemarin, artinya baru 3 hari yang lalu. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah di sini untuk bagian interior, handle pintunya menggunakan model tarik, covernya warna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Untuk tampilan door trimnya, nah sekarang mengalami perubahan. Untuk door trimnya kombinasi antara warna hitam dan warna beige atau warna krem di bagian tengah ini. Untuk materialnya juga berubah. Kalau untuk atas tetap menggunakan bahan jenis plastik. Nah kalau untuk bagian armrestnya, kalau dulu plastik, sekarang sudah diganti dengan bahan soft touch. Serta untuk aksen jahitannya ini juga asli. Demikian juga untuk bagian sandaran armrestnya, di sini juga sudah diganti menggunakan bahan soft touch. Ini juga aksen jahitannya asli. Lalu di bagian tengah ada les warna silver. Untuk handle pintu bagian dalamnya menggunakan model warna chrome. Untuk bagian sandaran, di sini ada beberapa tombol. Covernya menggunakan cover aksen karbon. Ini ada tombol untuk power window. Kemudian kalau untuk central lock sekarang sudah auto. Lalu untuk power window sudah auto pada seat driver. Di belakangnya ada laci penyimpanan. Untuk bagian bawah di sini dilengkapi dengan 3 buah kap bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah di sini untuk dashboardnya juga mengalami perubahan. Untuk desainnya aksen antara warna hitam dengan warna beige. Di bagian pilar A, di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Ini fungsinya untuk menghasilkan efek treble. Lalu, nah di sini untuk bagian dashboardnya sekarang sudah terdapat aksen soft touch.
Di bagian depan terdapat kisi AC dengan les warna silver, kemudian tombol info sekarang berpindah di bagian sini. Ini fungsinya untuk pengaturan MID. Di bawahnya ada aksen bahan soft touch lagi. Di bagian tengah ada tombol start stop engine, kemudian sebelah kanannya ini untuk pengaturan spion, ini untuk pengaturan arah spion, kemudian ini pengaturan jendelanya, dan ini untuk pelipatan spion. Untuk bagian tengah sekarang ada fitur auto stop and go, kemudian sebelahnya ini untuk stability control. Di bawah ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover. Lalu untuk bagian kaki kurang lebih hampir sama. Jadi di sini ada tuas untuk pembuka kap mesin, serta untuk tipe Ultimate ini hanya tersedia dalam transmisi matic, jadi pedalnya ada 2 buah. Dan untuk tuas pembuka tangki BBM ada di bawah jok pengemudi. Dari bagian bawah sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Di sini kita nyalakan start stop engine. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tampilan MID-nya kurang lebih sama, yang membedakan ada di aksen cluster meternya. Ini di bagian RPM dan juga speedometer. Sekarang ada aksen warna biru di bagian atas. Di bagian tengah, di sini ada MID. Kemudian untuk yang sebelah kanan, ini ada indikator untuk speedometer. Lalu untuk sebelah kiri, di sini indikator untuk RPM atau tachometer. Lanjut ke bagian setir. Untuk bagian setir, tengah terdapat logo Mitsubishi warna chrome. Kemudian sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di bagian tengahnya, nah di sini terdapat perubahan pada bagian setir karena ada 2 aksen warna silver ini. Untuk sebelah kiri ini ada audio assist steering. Ini terdapat tombol untuk pengaturan pengganti channel, ini untuk volume. Kemudian tengahnya ada mode, lalu ada tombol voice command dan juga Bluetooth handsfree. Untuk sebelah kanan, nah expander tipe Ultimate sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Untuk desain setirnya sekarang berubah menjadi lebih modern seperti ini. Selain itu, di bagian setirnya juga sudah dilapisi dengan palutan kulit. Untuk tampilannya menjadi lebih mewah. Dari bagian setir kita lanjutkan ke bagian head unit. Nah di sini untuk head unitnya mengalami perubahan. Sekarang untuk desainnya model desain floating. Kalau untuk masalah fitur kurang lebih sama lengkapnya dengan mobil expander tipe sebelumnya. Jadi di sini terdapat fitur radio, kemudian ada Bluetooth, dilengkapi dengan Bluetooth handsfree atau ponsel, kemudian ada slot USB, tambahannya ada AV in dan juga untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto tetap ada. Jadi di sini tetap ada smartphone connectivity. Lanjut lagi untuk di sebelahnya, di sini terdapat kamera belakang. Jadi secara keseluruhan kurang lebih sama seperti expander tipe sebelumnya. Bedanya kalau yang head unit terbaru ini sekarang dilengkapi dengan AV in. Kalau untuk pengaturan nanti kita ulas lebih detail di video selanjutnya. Lanjut untuk bagian tengah terdapat 2 buah kisi AC dengan tombol hazard serta les warna silver. Nah untuk perubahan selanjutnya ada di mode pengaturan AC. Sekarang untuk mode pengaturan AC nya sudah digital. Di sebelah kiri ini tombol untuk pengaturan kecepatan kipas, lalu ini untuk pengaturan suhu AC. Untuk pengaturannya ini menggunakan knop kecil supaya memudahkan pengemudi untuk melakukan pengaturan AC. Untuk bawahnya di sini ada tombol rear defogger, lalu ada suhu AC secara maksimal. Kemudian sebelahnya ada mode arah hembusan, ini untuk menyalakan AC. Di sampingnya di sini terdapat tombol untuk air circulator, ini untuk mematikan AC. Nah, untuk mode arah hembusannya di sini ada arah kepala, kepala kaki, kemudian kaki. Yang hilang untuk bagian front defogger. Tapi memang untuk front defogger ini juga jarang digunakan. Untuk indikator suhunya sendiri di sini tetap menggunakan model garis atau model bar. Lalu untuk mematikan AC tinggal kita tekan tombol yang ada di ujung sini. Lanjut ke bagian floor console. Untuk bagian floor konsolnya di sini ada laci penyimpanan. Di sini ada 1 buah slot USB. Kemudian untuk sebelah kanannya di sini terdapat 1 buah slot power outlet. Kalau untuk laci penyimpanan sekarang sudah model terbuka semua. Selain itu untuk separatornya sekarang juga sudah tidak bisa dipindah. Mungkin untuk lebih fungsional, jadi sekarang untuk penutupnya sudah dihilangkan. Perubahan lagi ada di bagian transmisi. Sekarang untuk transmisinya menggunakan matic jenis CVT. Nah yang berubah juga ada di bagian tombol samping. Kalau sebelumnya tombol samping ini adalah tombol untuk overdrive, sekarang diganti dengan mode sport. Nah coba kita nyalakan lagi. Sebenarnya kalau untuk fungsinya kurang lebih sama. Ini fungsinya untuk menurunkan rasio gigi supaya menghasilkan torsi yang lebih besar. Jadi kalau kita pencet, tampilannya di bagian MID akan berubah. Tapi syaratnya memang harus ada di posisi D dulu. Nah kita coba pindah ke posisi D. Misalnya saat ini kita sedang akan berkendara, kemudian akan menyalip mobil yang ada di bagian depan. Kita tekan tombol yang ada di bagian samping ini. Nah di sini tampilannya akan berubah dari D menuju ke DS, artinya mungkin drive sport. Dengan ditekan tombol ini, maka untuk rasio giginya akan turun.
jadi torsi akan mengalami peningkatan. Kita matikan lagi. Nah, lanjut. Untuk perubahan selanjutnya ada di bagian tengah. Nah, sekarang untuk handremnya sudah diganti dengan electric parking brake. Selain itu yang menarik, di sini juga dilengkapi dengan fitur brake hold. Lalu di belakangnya di sini dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder. Dan untuk bagian glove box, nah di sini ada perubahan karena untuk glove boxnya covernya cukup besar, bisa digunakan sebagai armrest. Serta di sini untuk covernya menggunakan bahan soft touch. Nah, untuk bagian dalamnya laci penyimpanannya tetap luas. Bedanya sekarang sudah tidak ada power outlet. Kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Di sini terdapat speaker jenis tweeter di bagian ujung. Kemudian untuk fitur keselamatan ada airbag untuk sisi penumpang depan. Nah, di bagian tengah di sini terdapat aksen bahan soft touch berwarna beige. Untuk bagian tengahnya ada aksen wood panel. Lalu untuk bagian bawahnya juga masih ada bahan soft touch lagi. Di ujung ada kisi AC. Kemudian di bagian tengahnya ini ada laci penyimpanan terbuka dan untuk glove boxnya tetap standar. Di bagian bawah ada beberapa perlengkapan lain, mulai dari karpet, kemudian ada apar juga. Lalu di sini dilengkapi dengan buku servis dan juga kotak P3K. Untuk tampilan samping kurang lebih sama. Di bagian atas di sini dilengkapi dengan assist grip model e-track. Kemudian untuk sunvisor si penumpang depan dilengkapi dengan cermin dan cover. Untuk lampu bagian tengahnya tetap sama. Kemudian untuk spion tengahnya juga tetap sama, dilengkapi dengan fitur anti silau. Dan untuk sunvisor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan tiket holder. Lalu untuk bagian samping atasnya di sini polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya yang tipe Ultimate ini tetap sama, menggunakan cover berbahan fabric, warnanya warna krem. Untuk perubahannya ada di bagian aksen tengahnya ini. Nah, di sini untuk aksen tengahnya lebih ke model diamond. Untuk pengaturan jok sisi pengemudi ini lengkap, mulai dari pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Kemudian depannya ini ada knob untuk pengaturan head adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Dan untuk bagian depan di sini terdapat tuas untuk pengaturan sliding atau maju mundur. Kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Mitsubishi Xpander facelift ini. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, di sini untuk baris kedua tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Jadi kombinasi antara warna hitam dengan warna beige. Untuk bahannya digunakan bagian atas plastik, untuk bagian tengahnya menggunakan bahan soft touch. Untuk lainnya kurang lebih sama, ada handle pintu berwarna chrome. Kemudian di sini ada speaker utama. Lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam di sini terdapat AC double blower. Perubahannya dari bagian model knob. Sekarang untuk knobnya ada aksen warna silver. Kemudian untuk bagian samping ada assist grip motor e-track. Kemudian untuk bagian tengahnya di sini terdapat lampu kabin. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya pakai sandal jepit karena tadi dikabari darurat langsung meluncur ke gudang. Nah, kita kembali lagi. Untuk legroomnya di sini sangat longgar. Ini kalau maju full, legroomnya juga masih sangat memadai. Ini untuk jarak spasinya sangat panjang. Jadi kalau untuk masalah ruang kabin mobil Xpander sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini sangat longgar. Kalau untuk posisi standarnya segini. Nah, untuk posisi standar ini bisa kita lihat lututnya masih sangat aman. Untuk lebarnya juga sangat luas. Ini kalau dimuat oleh 3 orang dewasa masih sangat memadai. Lalu untuk bagian atas di sini dilengkapi dengan 2 buah headrest. Serta untuk bagian tengahnya di sini dilengkapi dengan armrest. Serta untuk fitur fungsional di bagian belakang di sini dilengkapi dengan seatback pocket sebagai laci penyimpanan tambahan. Di sebelah kiri juga sama ada seatback pocket, bagian atasnya juga ada. Lalu untuk bagian tengah sekarang dilengkapi dengan 2 buah slot USB. Jadi sudah bukan power outlet lagi, langsung menggunakan slot USB. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk baris kedua mobil Mitsubishi Xpander facelift yang tipe Ultimate ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Oh iya, satu perubahan lagi. Untuk yang tipe facelift ini bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder. Jadi kalau armrestnya dilipat nanti ada cup holdernya. Nah, lanjut untuk baris belakang di sini kapasitas 2 penumpang. Kita coba masuk ke bagian dalam seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Xpander tipe Ultimate facelift ini. Kita tegakkan sandarannya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau untuk sandaran ini kita naikkan. Untuk posisi normal di sini lututnya juga masih cukup aman. Demikian juga untuk lebarnya. Jadi ini kalau perjalanan jarak jauh misalnya dimuat oleh 2 orang dewasa masih sangat aman. Untuk fitur fungsional di bagian samping di sini dilengkapi dengan 1 buah cup bottle holder
Kemudian di atasnya di sini terdapat laci penyimpanan tambahan. Untuk bagian atas sudah ada asis grip modality track. Kemudian untuk yang sebelah kanan di sini juga ada asis grip modality track. Lalu di bawahnya di sini dilengkapi dengan satu buah laci penyimpanan, ada power outlet, dan juga di bawahnya satu buah cup bottle holder. Nah, kalau yang ini power outletnya masih standar, jadi belum slot USB. Kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Kalau untuk masalah harga sudah kami buatkan di video sebelumnya. Nah, untuk review saya ini biasanya memang tidak mencantumkan masalah harga, karena untuk harga mobil baru biasanya setiap beberapa bulan sekali mengalami perubahan. Karena kalau dicantumkan harga, kadang ada beberapa konsumen yang masih ngeyel, "Mas, dulu harganya masih segini." Nah, itu kan dulu. Sekarang beberapa bulan biasanya akan ada perubahan harga. Lanjut, nah di sini untuk pintu bagasi sekarang sudah menggunakan model elektrik untuk bagian knopnya. Tapi kalau untuk kapasitas bagasinya masih tetap sama longgarnya. Di sini juga dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan di bagian bawah. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu. Dan untuk sebelah kanan di sini terdapat lokasi penyimpanan untuk tempat penyimpanan dongkrak serta toolkit. Kalau untuk masalah bagasi ini secara keseluruhan kurang lebih hampir tetap sama. Untuk jok baris ketiga juga model 50/50. Nah, di sini bisa dilipat rata lantai. Jadi kalau misalnya membutuhkan kapasitas bagasi tambahan, tinggal lipat baris ketiganya, ini bisa digunakan sebagai rata lantai. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interior mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate. Dari bagian interior sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian mesin. Seperti biasa kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Nah, kalau saya pribadi untuk Expander facelift ini lebih condong ke Expander yang tipe Ultimate, karena kalau untuk Expander yang tipe Sport perubahannya tidak sebanyak Expander Ultimate ini. Bahkan untuk model velgnya juga mengalami perubahan. Kalau yang model dulu Expander Sport dan Expander Ultimate velgnya jenisnya sama. Kalau untuk yang facelift ini Expander Sport justru velgnya menggunakan model single tone, jadi cuma warna silver. Sekarang kembali ke bagian mesin. Di sini untuk bagian kap mesinnya di bagian bawah masih standar. Di sini sudah dilengkapi dengan peredam untuk mengurangi efek kebisingan ke dalam kabin. Nah, kalau untuk masalah mesin tidak ada perubahan. Di sini mesinnya tetap menggunakan mesin berkode 4A91. Untuk kapasitasnya 1500 cc dilengkapi dengan teknologi TOHC. Lalu untuk fitur keselamatan sudah lengkap, mulai dari sistem pengereman ABS dan EBD sudah ada. Kemudian untuk yang tipe Ultimate ini juga ada brake assist. Selain itu untuk stability control juga sudah lengkap. Lalu untuk kondisi tanjakan sudah ada fitur restore assist. Untuk tenaganya juga sama. Di sini max powernya di angka 105 PS dan untuk torsi maksimalnya mencapai di angka 141 Nm. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Mitsubishi Expander facelift yang tipe Ultimate warna silver terbaru tahun 2021. Sekali lagi di sini kami informasikan kalau untuk yang unit yang kami review ini merupakan unit display. Jadi kalau untuk unit aslinya nanti ada beberapa aksesoris yang tidak ada. Tapi mudah-mudahan review ini bisa menjadi gambaran terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info atau pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.